janganlah kau berhenti ketika Anda suluk dihadapkan alam mukasyafah. Karena di dalam alam mukasyafah itu seluruh umat manusia mayoritas kebanyakan terjebak di dalamnya dan akhirnya tidak mau lanjut ke alam musyahadah. Alam mukasyafah adalah alam di mana kita dihadapkan dengan penuh karomah, penuh dengan kesaktian. Alam di mana terbukanya sir rahasia tentang gaibnya makhluk, baik makhluk yang ada kaitannya dengan malaikah atau makhluk yang ada kaitannya dengan para jin atau makhluk ada kaitannya dengan surga dan neraka atau makhluk yang ada kaitannya dengan para arwah. Bahkan ada juga di situ masalah karomah-karomah yang sangat luar biasa. Termasuk diantaranya jenengan dimudahkan Allah dalam hal mencari rizki, dimudahkan oleh Allah dalam hal mengetahui isi daripada maksud hati orang lain. Bahkan di situ Allah membuka rahasia apa yang akan terjadi, takdir-takdir apa yang akan terjadi jenengan dikasih tahu, dan ini masih ada kaitan erat dengan alam mukasyafah, dan ini belum dikatakan alam musyahadah. Makanya di dalam Al-Quran Allah memberikan ciri terhadap kekasihnya, ala inna awliya Allah. Itu tidak membahas sama sekali tanda-tandanya itu di alam mukasyafah. Justru di situ tandanya Allah sematkan di alam musyahadah, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati sudah tidak ada rasa khawatir sing ngaji teko opo gak yo, ini sudah jam segini belum datang, padahal saya masih dalam perjalanan, ditelepon yo gak iso, di WA yo gak dibuka. Mohon maaf bagi yang WA selama ini mboten kula waca, langsung tak hapus. Ngapunten ingkang kebathah. Yang muncul nomor juga begitu, tidak saya baca, langsung saya save gitu aja. Barangkali jenengan WA berapa kali kok gak dibaca, nggih mohon maaf gitu. Dulu sudah kami sampaikan untuk WA, telepon sementara waktu belum bisa kami layani. Saya hanya bisa melayani hari Sabtu habis ngaji rutin di pondok, langsung ketemuan saged. Bon.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa kita tidak boleh berhenti ketika Allah menguji kita, dikasih tahu tentang alam kasafah, sehingga jenengan penuh dengan karomah, bisa toyul ardi, ngelempit bumi. Artinya jalan sak jalan itu sangat cepat, mboten macet kados ngenten niki, ana macet prei. Jadi toyul ardi iku Mojokerto Surabaya itu hanya ditempuh satu jangkah, Pak. Itu toyul ardi. Niki bentuk karomah yang Allah hadapkan. Jenengan dikasih Allah karomah berbentuk apapun. Ingat, ini bukan tujuan si salik ketika belajar suluk nuju kewusulan Allah, bukan. Oleh sebab itu lewat makalah ini nanti memberikan satu pitutur terhadap kita biar kita tidak berhenti di dalam satu perjalanan tersebut. Padahal walaupun banyak orang yang suka, bicara sak bicara itu Allah kasih kemanden, terkabulkan. Orang sakit dipegang aja langsung sembuh. Bukan itu tujuan kita ngaji babakan ilmu tasawuf niku, bukan itu tujuan kita ketika ilmu sudah kita dapatkan dan kita menjalankan khalwat atau suluk, bukan. Tapi andai kata ketika jenengan iki wajahidu fisabilihi, berjalan untuk menuju dan bertemu Allah, kok ya di antara jamaah Allah buka pintu alam mukasyafah. Ingat, itu ujian. Itu ujian. Itu ujian. Artinya jangan pernah jenengan puas di situ, jangan. Ketahuilah bahwasanya perjalanan kita belum sampai. Lah, nanti kalau dibuka di alam musyahadah atau tanda-tanda kalau kita sudah liqo datang Allah, memenuhi dua kriteria ndak? Memenuhi dua kriteria di dalam hati jenengan mboten? Sudah ada tanda-tanda di dalam hati kita dua kriteria ndak? Pertama, sudahkah hati kita senantiasa yang tidak mengenal waktu dan tempat selalu falyamal amalan sholihan? Di situ. Ini bukan urusan jasmaniyah, ini urusan ruhaniyah. Sudah belum tiap saat dan waktu ruhaniyah jenengan iki selalu amalan sholihan? Wujud amalan sholihan kali kula adalah zikir. Itu yang ku maksud zikir di sini adalah zikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Apa? Hati jenengan ini
ada satu rasa kesadaran bahwasanya semua apa yang kita anggap wujudnya makhluk ini bukan wujudnya makhluk. Niki dirasa loh Pak ya, di iman di dalam dada itu apakah sudah ada kriteria ini apa belum? Kalau dalam hati sudah tidak menganggap semua ini wujudnya makhluk, maka secara otomatis dalam hal yang berkehendak, dalam hal yang mengubah keadaan, dalam hal yang beraf'al apapun pasti bukan makhluk. Inilah yang dimaksud yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam hati jenengan ini akan selalu bermuncul rasa bahwasanya semua apakah wujudnya, apakah yang berkehendak, yang beraf'al, yang berperan, yang beraktor, semuanya adalah wahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati loh Pak. Akhirnya itulah yang menjadikan munculnya innani anallah la ilaha illa ana, disebut ana. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sudahkah kriteria yang kedua ini dalam hati sampean itu ada? Artinya dalam hal aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan itu sudah tidak ada selain Allah dalam hal apapun. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Allah mengingatkan kepada kita, janganlah di dalam hatimu ada Tuhan selain Allah. Niki maksudnya dalam hal apakah wujudnya yang melakukan dan apapun, termasuk diri kita sebagai makhluk akan tiada. Ingat, siapapun dirimu wahai hambaku, jikalau kau bertemu aku pasti kau hancur, fanaklah dirimu. Saya ulang, barang siapa hambaku yang ingin bertemu aku dan bertemu aku, maka ketika bertemu aku hancurlah dirimu. Ini juga dikisahkan beliau Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau bermunajat dalam rangka menerima wahyu Allah kitab Taurat. Beliau berkeinginan ingin tahu wujudnya Allah. Apa yang terjadi? Dua hal. Gunungnya meleleh, beliau Nabi Musa pingsan. Artinya enggak sadarkan diri. Apa maksudnya? Wujud selain Allah tidak ada, termasuk diri kita. Maksudnya pingsan kita itu adalah fana alias hancur. Itu alam musyahadah. Apakah fisiknya nanti juga sampai ikut semaput atau pingsan? Tidak harus. Maksudnya adalah ruhaniyah jenengan ini sudah tidak sadarkan diri dari sifat basariyah, alias orang majnun. Hatinya loh ya, hatinya orang yang gila hanya pada Allah. Berkenaan dan dengan hal itu, mari kita buka makalah 28
tentang janganlah berhenti ketika kau khalwat bila mana dibukakan pintu alam mukasyafah atau Allah menghadirkan karomah terhadap dirimu. Qala musannifu rahimahullah ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kusifalaha. Ma aradat orang ngarepake apa himmatu salikin sejone si salik antakifa ing yen to mandeg indama ing dalem ngersane himmah apa kusifa perkara kang den buka ilaihi maring himmah illa wanadadhu kejaba nyatakake ing salik huwa hawatiful hakikati opo suara hakikat rupane alladzi tatlubu maka sifate suara hakikat itu di depan Anda tidak ada lain kecuali mengatakan jangan berhenti. Bapak Ibu, ketika Allah membuka pintu karomah atau pintu alam mukasyafah terhadap jenengan, walaupun itu sangat di luar akal, mengherankan, nulayani adat, di luar akal, ingat, janganlah kau berhenti di situ. Suara hakikat akan bicara terhadap jenengan berupa apa? Janganlah kau kesensem, apa bahasa Indonesia kesensem Pak? Terbuai dengan situasi di dalam alam itu, di mana jenengan akan ditemukan Allah terhadap gaibnya makhluk. Ketemulah jenengan para malaikat, ketemulah jenengan para utusan Allah, ketemulah jenengan terhadap para orang-orang yang hatinya solih sebagai kekasih Allah. Ingat, la tatabarrajat tawahirul muqawwanat illa wanadatka haqaiquha. Itu Allah tampilkan terhadap jenengan semata-mata menguji jenengan. Janganlah kau melihat makhluknya. Karomah iku makhluk, para kekasih Allah iku makhluk, para malaikat ya makhluk, jin iblis ya makhluk, surga bahkan neraka juga makhluk. Jikalau iku Allah buka pintu, akhirnya jenengan bisa memandang, mohon maaf, keindahan alam dunia pada saat itu Bapak Ibu kalah indah. Apalagi jenengan dibuka pintu musyahadah. Alam mukhadharah dunia ini indahnya, alam mukasyafah indahnya, semua akan kalah dengan indahnya alam akhirat atau alam musyahadah.
Nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita gambarkan bagaimana, nggak bisa. Saking indai. Man ro'a, barang siapa melihat alam akhirat, pasti dalam hatinya akan campakkan alam indahnya alam dunia. Barang siapa hatinya melihat alam musyahadah, maka mereka akan mencampakkan indahnya alam muhadharah dan alam mukasyafah. Itu pasti. Makanya jangan puas hanya di alam mukasyafah. Jangan puas. Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita hanya satu, ada di alam musyahadah. Dan ini sudah kami tulis secara kitab, proses mulai awal sampai ke akhir di alam musyahadah sudah kami tulis dalam satu kitab. Alhamdulillah sudah selesai. Dan besok tanggal 26 sesuai dengan janji pencetak nyampe di pondok. Pertama terbatas, kami hanya mencetak 1000 buku. Dan ini nanti kan sudah saya kasih 3 kriteria untuk bisa mendapatkan. Dan ini bisa didapatkan oleh kalangan manapun, baik syariat maupun thariqah bisa, sebagai muqabbalah perbandingan mempermudah perjalanan suluk jenengan ketika jenengan khalwat atau khususiyah nuju wusul pada Allah. 1 bisa langsung diambil di pondok, 2 bisa untuk saya bawa ke setiap saya ngaji, umpama di Surabaya gini ya, saya dari rumah berangkat bawa kitabnya sesuai dengan permintaan pengurus berapa yang diminta. Misalkan minta 10, berarti saya bawa 10. Yang ketiga bisa lewat jasa pengiriman, dan ini ditangani anak pondok bukan saya. Jadi sudah saya serahkan 2 petugas pondok, nomornya sudah kami statuskan, tinggal jenengan berhubungan dengan pengurus pondok. Bapak Ibu hadirin, kembali ke materi. Apakah kita ketika khalwat atau suluk itu mesti dibuka alam mukasyafah? Belum tentu Pak, belum tentu. Tidak semua akan Allah buka. Cuman saja mayoritas itu memang gitu. Saya hanya berpesan biar panjenengan iki tidak terbuai di dalam alam mukasyafah. Tolong sekali lagi fungsikan zikir sirul asror itu ketika lebih-lebih jenengan iku menghadapi alam mukasyafah. Fungsinya kan ada 3 Bapak. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Su'aul basirah, fungsikanlah rasa di dalam hati iman. Rasa itu iman, iman yang sudah diihsan. Asahlah rasa itu, fungsikan rasa di dalam hati jenengan hanya Allah, jangan selain Allah. Mana? Ya hidup yang menguasai seluruh makhluk.
di alam mukasyafah itu. Sebab makhluk yang ada di alam mukasyafah itu nulayani adat, Pak. Tidak bisa masuk di akal. Tidak masuk di akal. Kebanyakan ini siapapun kita suka, Pak, suka. Allah tidak melarang jenengan kali kula iku suka di situ, silakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya janganlah ruhaniyahmu itu menyaksikan, melihat makhluknya, itu maksudnya. Jangan berlebihan itu di situ. Caranya bagaimana? Sampai harus bersaksi terhadap siapa sesungguhnya yang berperan di balik itu semuanya. Ingat, fil insani ay makhlukoti iku ing dalam setiap diri manusia atau makhluk syai'un utawi ono sesuatu khafiyun kang amat rahasia. Wa huwa khaliq utawi syai' iku wujudullah. Ingat, setiap diri kita, di balik diri kita ada sesuatu yang rahasia. Itulah yang kumaksud, Pak, Bu. Sebagai aktor, sebagai penggerak, sebagai yang berperan, sehingga bisa jenengan iki berjalan sampai di sini. Sehingga jenengan bisa melihat, mendengar, seakan-akan bisa bicara, seakan-akan bisa beraktivitas kita itu. Tapi sebetulnya sumber itu dari khafiyun wa huwa wujudullah. Sebetulnya itu bersumber dari wujudnya Allah di dalam diri panjenengan. Inilah yang kumaksud. Lah, cara untuk bersaksi dan memandang jenengan dengan dzikir sirul asrar pertama di su'aul basirah ini. Enggak disebut tapi dirasa. Seiring berjalannya rasa yang ada di dalam hati jenengan, maka Allah akan memperjalankan diri panjenengan di ainul basirah. Kedua, ini berarti sudah dikatakan masuk di dalam alam musyahadah. Melihat, bersaksi terhadap yang sesungguhnya. Terus pertanyaan, apakah yang melihat itu makhluk? Yang dilihat itu khalik? Kalau jawaban saya dari sisi ilmu, ya. Kalau jawaban saya dari sisi praktek di situ, fakta kenyataan, tidak. Terus yang menyaksikan dan yang disaksikan itu Allah sendiri. Nama makhluk ruhaniyah jenengan itu sudah tiada. Inilah namanya ainul basirah. Sehingga la ibsarun, beliau menyatakan dalam makalah yang lain dikatakan makrifat atau ihsan iku la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat, yang bersaksi makhluk tadi fana, yang disaksikan khalik tadi fana, wabasarun mata untuk melihat, mata hati untuk melihat itu juga fana. Nggih, ilmu nek tutuk mriki mesti bingung. Ilmu lo, bicara ilmu lo ya. Akal mboten mampu, judek
apa ngarani bundeli, makanya lepasen harus dengan hati. Sampai berangkat lewat rasa itu baru paham. Berarti paham jenengan ini pahami Allah. Berarti pendelengan sampan bersaksi sampan pensaksiannya Allah. Kalau tak ringkes, yang bersaksi dan yang menyaksikan, yang disaksikan pelakunya niku tunggal. Untuk mencapai di makom ini Bapak Ibu, saya katakan Rasulullah menyampaikan. Cuman ketika kita mencari mukobalah kitab yang menyatakan Rasulullah menjelaskan tentang ini belum kami ketemukan. Justru yang kami ketemukan itu adalah secara banyak isyarah, baik di dalam hadis maupun Quran. Kalau terang-terangan bisa kami ketemukan kalau Rasulullah dulu diperintahkan Allah untuk menyampaikan keterangan tentang hal ini supaya bisa sampai ke makom ma'rifatullah. Sederhana, mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini jelas-jelas Allah menguatkan terhadap keterangan bahwasanya Rasulullah menyampaikan hal ini. Kedua, bisa kita lihat cara untuk bisa bertemu Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bentuk adanya ayat-ayat yang firman Allah letakkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini sebagai bukti kalau wajib hukumnya kita sebagai hamba untuk bertemu Allah. Wajib. Saya tidak mengatakan orang-orang muslim saja, enggak. Saya katakan seluruh hamba, seluruh makhluk. Yang miturut ayat ini mukhatabnya adalah biaklin. Apa? Makhluk yang berakal, berarti manusia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, bahasa rabbih itu untuk seluruh umat manusia. Beda dengan mangkana wa may yarju liqa Allah niki beda. Kalau ini khusus mukhatabnya itu terhadap orang-orang muslim. Ini surat Al-Ankabut ayat 5. Kalau surat Al-Kahfi tadi 110 untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya Pak Bu, saya tidak bicara di alam mukasyafah. Saya bicara di alam muhadharah yang jenengan tiap hari tiap saat ketemu selain Allah ini. Alam muhadharah ini gila. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Di alam muhadharah ini pada umumnya manusia ingin sekali jadi orang yang sukses. Ingin sekali. Ingin sekali yang hadir di sini menjadi orang yang sukses dunianya. Semua. Ada yang bekerja keras, ya. Berarti Allah letakkan di makom asbab. Akhirnya sukses. Sampai punya perusahaan.
walaupun home industry dia punya sukses. Ada yang tidak melalui bentuk makom asbab tapi makom tajrid. Artinya jenengan iki mempunyai satu keahlian yang dengan keahlian itu memudahkan jenengan iki mendapatkan uang sebagai kebutuhan keluarga. Macam-macam. Yang jelas seluruh umat manusia pingin sukses. Yang mendirikan pondok pesantren pingin sukses, santrinya setiap tahun bertambah, setiap tahun ada peningkatan membangun asrama. Jenengan yang mempunyai di bidang kelautan juga begitu, di bidang pertanian, di bidang perdagangan, kasih Allah sukses. Sebetulnya sama. Cuman pertanyaannya, hati jenengan kali kula ini bersaksi terhadap siapanya? Kalau kita bersaksi terhadap makhluk seluruh yang berperan di situ, itu disebut sebagai orang yang, mohon maaf, terjebak di dalam keindahan makhluk, terjebak di dalam iman selain Allah. Sampai dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah golongan orang yang hati tertutup. Jadi takfur itu tidak saya artikan kufur atau kafir, enggak. Saya artikan hati yang tertutup. Tertutup dengan apa? Makhluknya sendiri. Sehingga syai'un khafiyun, sesuatu yang rahasia di balik itu semuanya jenengan tidak akan pernah tahu kalau itu wujudnya Allah. Akhirnya dalam hati kita selalu ngaku-ngaku kita makhluk yang bisa ini bisa itu, mahir ini mahir itu. Jikalau ini kita biarkan, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ini adalah penyakit. Tutup ini adalah penyakit. Kalau kita biarkan, tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah pisah penyakit dengan hati kita. Kalau itu tidak pernah sembuh, bahkan bertambah, maka hati kita, Bapak Ibu, setiap saat dan waktu akan selalu buta terhadap Allah. Dan barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila, dan kebutaan kita ini bahkan lebih gelap pada saat di akhirat daripada di dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, sebelum kita akan menghadiri sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kematian, bawalah sana ke dokter penyakitnya hati yang membuat kebutaan hati kepada dokternya. Dokter yang bisa menyembuhkan penyakit dari hati kita hanyalah Allah. Iya Pak, kalau penyakitnya jasmani kita ke Surabaya, bisa cari dokter mana spesialis di bidangnya untuk menyembuhkan hati kita atau menyembuhkan penyakitnya jasad kita. Loh, ini penyakitnya hati.
dokternya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti kita menghadapi fitnah dua. Pertama, fitnah di dalam alam muhadharah, yaitu bertemu makhluk. Kita dikatakan Allah sebagai hamba yang lepas dari fitnah, lulus dari fitnah, manakala bersaksi kita hanya pada Allah. Makanya mengapa di dalam syahadat itu kita tidak boleh berhenti ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berhenti asyhadu alla ilaha, nggak boleh, harus sampai illallah. Kita nggak boleh memandang hanya makhluknya saja, nggak boleh. Kita harus sampai pandangan hati kita terhadap Allah. Makhluk kita pandang dengan ainul basyariyah ini sesama makhluk. Allah kita pandang, kita saksikan dengan ainul basirah. Caranya fungsikanlah dzikir sirul asr ini. Inilah cara satu-satunya untuk melatih, menerobos siapa sesungguhnya di balik kita semua ini. Jawabannya cuma satu, wahuwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini pesan yang harus panjenengan bawa ketika jenengan menghadapi alam muhadharah dan alam mukasafah. Dengan prinsip hanya satu kuncinya, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Dzikir sirul asr itu jangan sampai jenengan lepas dari hati jenengan. Jikalau jenengan nggak ingin ruh ini menyaksikan makhluknya, balik ruh bisa menyaksikan terhadap zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dzikir ini jangan jenengan lepas. Faqadistam saka bil urwatil wusqa lam fisamalah. Pegang teguh tali dzikir ini, dan inilah wasilah khusus antara ruh sampean langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu, itulah apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini tentang pengetahuan ilmu untuk sebagai modal kita berkholwat lebih baik. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup dengan doa Fatihah. Semoga semua apa yang Allah hadapkan terhadap kita, anak-anak kita, keluarga kita, betul-betul Allah menariknya dalam hidayahnya. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.